Oke, kita mulai materi untuk minggu keduanya ya, teman-teman. Untuk minggu pertama sebenarnya kita sudah masuk sedikit, tapi belum selesai. Nanti kita tuntaskan. Kita nyoba ini dulu, merefresh dulu yang kemarin sudah dipelajari. Yang pertama adalah dari kode ya. Jadi kemarin kita belajar membuat kode, sudah tahu caranya. Ini ada folder aset. Kita bisa membuat kode baru di sini, misalnya mono behavior script ini. Misalnya saya kasih nama tes. Usahakan huruf depannya besar ya, karena nanti jadi nama kelas dan harus sama nama file dengan nama kelasnya. Terus ini juga bisa dikonekkan ke Visual Studio Script. Ada di itu ya. Oh iya, oh sudah ada di e-learning ya. Saya lupa ngabari. Mungkin aja dilihat kalau e-learning untuk yang 2025-2026 sudah ada. Yang sebelumnya yang 2024-2025, 2025-2026, monggo masuk ke sini ya teman-teman. Karena nanti tugasnya dan lain-lain ada di sini semua. Materi seperti kemarin, lalu kemudian ada ini ya, kalau mau konekkan Unity dengan VS Code, kalau nggak otomatis tersambung bisa di setting dari sini. Oke, ini tadi tesnya ya. Dan ini kan kemarin kita juga sudah nyoba bahwa bisa kita pindah ke dalam folder, ini folder script ya. Kita jadikan satu script di situ semuanya. Dan di sini kalau mau buat folder baru lagi silahkan. Misalnya kita kasih nama baru gitu ya, nggak apa-apa. Kita masukkan ke sini biar nggak kecampur. Dan kode ini nggak akan jalan kalau belum masuk ke salah satu ini ya. Kalau salah satu objek yang ada di dalamnya scene, kalau mau masukkan bisa pilih salah satu, bahkan kamera juga bisa kalau teman-teman mau masukkan ya. Gitu. Mungkin playernya kita nonaktifkan, ini bisa dinonaktifkan seperti ini teman-teman ya. Jadi playernya kita nonaktifkan biar kode-kode di dalamnya player ini nggak jalan karena kita lihat di sini ada scriptnya player movement yang sudah ada di dalam PPT teman-teman ya. PPT-nya ini kemarin kita sudah membuat file pertama ya, movementnya sendiri, mover ya. Walaupun di kelas saya buat baru yaitu gerak, tapi di sini contohnya mover. Teman-teman pakai gerak boleh, mover boleh. Intinya saya memberitahu bahwa sebenarnya nama ini bisa ganti-ganti ya, nggak harus sama. Terus kemudian kita bisa jalankan di sini salah satu kode yang teman-teman bisa pakai. Kemarin juga kita sudah bahas adalah debug ya. Oke, keyboardnya ganti jadi agak nggak terbiasa. Coba start ini kemarin ya. Jadi debug log ini bisa jalan di mana aja untuk teman-teman nyoba ya. Kita karena nggak punya beda dengan web yang pasti ada teksnya di situ. Nggak semua game ada teksnya, walaupun nanti ada UI, kita belum masuk ke sana. Kita bisa tampilkan teks di UI, tapi sementara kita pakai log ini dulu aja ya. Jadi mirip dengan punyanya JavaScript. Kemarin sudah kita coba. Kalau dijalankan, salah. Kalau kita jalankan, akan muncul di konsol ini teman-teman ya. Jadi project ini isinya adalah semua yang kita punya. Jadi package ini bawaan dari Unity-nya, asset ini yang kita tambahkan sendiri. Jadi jangan salah naruh seharusnya ya, biar nggak bingung sendiri. Oke, ada errornya. Errornya ini bagus ya teman-teman. Jadi kita tahu ini ada test already define a member cannot update with same parameter types. Jadi nggak boleh ada update banyak-banyak gitu ya. Ini ada start, ada update.
Ini, oh ya teman-teman juga kemarin saya beritahu, monggo kalau mau install extension Unity. Saya lupa sedang install atau belum di komputer ini. Oh sudah ya, Unity sudah. Terus snippet ini juga sudah. Oke. Ya, jadi gitu tadi ada errornya muncul di bawah ini ya teman-teman. Jadi membantu teman-teman di file mana yang error, ini ada test.cs, cs, test.cs di line 13 ya. Benar nggak line 13? Ya. Apa kolom ke-10 atau apa namanya? Karakter ke-10, mulai dari karakter ke-10 ya. Jadi kata-kata ya intinya inilah ya. Jadi ini bermasalah ya. Di sini merah-merah ini eh nggak masalah sih ya. Nggak tahu kenapa dimerahkan karena memang nggak sempurna ya. Kalau kita lihat di mover ini nggak ada merahnya, juga nggak ada merahnya. Nggak tahu nih kenapa tes CS-nya merah ya. Kayaknya penyebabnya dari nama kelasnya ya. Karena kalau kita ke sini, kita klik ya yang bawah ini, kita bisa lihat beberapa masalah atau error yang muncul. Ya, kita lihat di sini namanya tes itu sudah ada di dalam global namespace. Jadi global namespace itu berarti namespace yang di luar ya. Kita kemarin buat namespace di nah, mover ini kita masukkan ke dalam namespace-nya namanya top down movement. Player movement juga kita masukkan ke dalam namespace top down movement. Sedangkan tes ini tidak ya teman-teman. Tes ini tidak ada di dalam itu ya. Kita akhirnya tes ini di dalamnya global karena tidak dimasukkan ke namespace yang itu. Berarti kemungkinannya ada dua tes. Jadi masalahnya di sini nih, ada tes di sini dan di dalamnya script baru ini juga ada tes. Ada masalah di situ. Jadi yang luar ini nanti kita atik yang mana? Nggak apa-apa sama aja. Ini kita copy aja. Kita lihat di dalam baru tes. Nah ini yang kita pakai aja. Berarti kayak gitu. Yang ini berarti nggak kepakai ya. Kita hapus saja. Ngapusnya bisa dari sini. Oke. Berarti yang tadi merah-merah bukan gara-gara fungsinya, tapi dari kelasnya itu sendiri. Kita pastikan masuk ya teman-teman. Ke dalam, tadi main kamera ya. Oke, masih ada nih tesnya. Coba kita jalankan lagi, apa masih ada error. Oke, muncul di dalam konsol ini ya teman-teman. Coba start kemarin kita sedang belajar ini. Kita pakai debug.log ini. Ini kita beritahukan teks yang muncul ini yang memunculkan adalah Unity Engine debug log ya. Kemarin kita belajar start itu apa, terus update itu apa ya. Ini muncul sebenarnya ketika kita membuat script sudah ada tulisannya start itu jalan sekali, update itu jalan setiap frame. Tapi kemarin ada PR ya dari saya. Apa itu awake dan apa itu Nana tadi. Ini ya fix update. Bedanya apa dengan start dan update gitu ya. Jadi ini PR-nya. Ini yang lain sudah dijelaskan ya, serialize, rigid body, dan lain-lain. Nah ini awake sama fix update ini apa? Ini sudah dijelaskan. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba bahas itu dulu. Oke, kita bisa lihat di contoh Unity ini ya, Unity documentation.
Kita bisa cari di sini dan kita bisa lihat sebenarnya di sini ini urutan ya, urutan dieksekusinya atau dijalankannya. Jadi order itu urutan, execution itu adalah dijalankannya. Jadi jalannya itu yang mana dulu ya. Kita bisa lihat di sini awake itu jalan duluan ya teman-teman. Bahkan sebelum start gitu. Kenapa awake ini bahkan sebelum gamenya benar-benar jalan, dia sudah akan menjalankan kode itu dulu. Jadi kode ini jalan bahkan sebelum gamenya jalan. Jadi itu awake. Sedangkan kalau start ini jalannya ketika gamenya jalan tetapi sebelum frame pertama. Karena frame pertama kita menjalankan script update itu sendiri ya, mengenai update ini. Update ini yang menjalankan ketika frame pertama, frame kedua, dan seterusnya. Maka start ini bahkan sebelum frame pertama sudah jalan gitu ya. Baru kemudian masuk ke fix update. Nah, di fix update ini yang berbeda sebenarnya tentang update teman-teman. Jadi kalau di awake sama start bedanya cuma urutannya saja. Sedangkan kalau di update ini sendiri berbeda dengan fix update. Karena fix update ini jalannya bukan per frame, tapi jalannya adalah biasanya ya teman-teman. Tapi tergantung dari kemampuan perangkatnya juga ya. Biasanya 0,02 detik. Jadi sangat cepat sekali. Alias dalam 1 detik itu bisa 50 kali dieksekusi gitu. Ya, jadi mungkin saja update ini lebih banyak daripada fix update ini ya. Fix update may happen less than once per frame. Ya, bisa jadi setiap frame bisa jadi kurang dari sekali. Misalnya framenya 60 kali dalam 1 detik, maka fix update-nya mungkin bisa lebih rendah dari itu gitu ya. Nah, fix update ini kenapa sih uh, berbeda dengan update? Karena fix update ini digunakan khusus sebenarnya teman-teman, tujuannya untuk ini ya, internal fisik. Jadi untuk fisik dari sebuah gamenya itu sendiri, misalnya gravitasi kemarin yang kita sudah coba ya. Benda kalau kita kasih apa namanya rigid body 2 dimensi, maka dia akan punya massa dan bisa jatuh gitu ya. Nah, ini khusus fix update ini untuk hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi itu ya. Dan ini ada banyak yang lain ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Jadi fungsi-fungsi ini bisa dipakai, fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Unity. Jadi kurang lebih seperti itu bedanya ya. Karena ini menggerakkan benda dan nanti akan bergerak bendanya karena itu dimasukkan ke fix update bukan di update-nya. Oke, sekarang ke kode yang kedua ya teman-teman. Dan kode kedua ini yang dimasukkan ke dalam objek player-nya. Jadi main kamera ini saya matikan dulu. Main kamera ini sudah nggak butuh tes ini ya. Ini cuma mengingat materi sebelumnya. Kita remove komponen. Lalu kita bisa lihat di dalam player ini kita aktifkan lagi playernya. Player ini kalau kita lihat di dalamnya ini ada circle ya. Kemarin teman-teman bisa tambahi. Misalnya ada yang lain silakan. Tapi sekarang untuk uji coba kita pakai circle aja. Lalu di dalam yang kita otak-atik playernya ya, circle-nya ini bakal mengikuti objek player. Jadi circle ini adalah sebuah objek di dalamnya player. Dan di dalam circle sebenarnya kita bisa membuat objek lagi. Hmm, double circle, circle di dalamnya circle gitu ya. Kalau kita gerakkan biar kelihatan. Nah, ini circle yang di dalamnya circle. Tapi nggak kita pakai ya, kita hapus. Jadi di dalam sebuah objek bisa banyak ya. Kita delete aja. Nah, yang kita otak-atik cuma playernya, karena itu kita sembunyikan, gitu ya, biar nggak kelihatan banyak. Nah, di dalam player ini sudah kita punya player movement script ya, teman-teman ya. Player movement scriptnya yang script kedua ya, kalau di PPT itu, atau PDF.
Nah, ini kemarin kita sudah, oh mungkin kelas yang A sudah ya tahu bahwa di sini adalah turunan dari mover yang sudah kita buat. Jadi kalau kemarin kita buatnya gerak, berarti player movement ini turunannya gerak. Atau gerak player, ya. Monggo silakan namanya sekali lagi bisa digonta-ganti. Karena ini kelas yang kita buat sendiri. Berbeda dengan kelas yang sudah disiapkan oleh si Unity-nya. Contoh input system ini adalah kelas yang sudah disiapkan oleh Unity-nya ya. Tentunya kita pakai nama yang eh ya sudah maaf, pakai nama yang sudah ditentukan. Kalau kita pakai nama yang berbeda ya nggak kepanggil nanti ya. Jadi yang pertama dilakukan tentunya kita masukkan dulu using Unity Engine input system ya, supaya kita bisa menggunakan input system. Dan kalau kita sudah masukkan input system, sebenarnya di dalam sini otomatis ada player input ini. Sebelumnya nggak ada komponen ini, karena kita using input system, maka ada. Kita coba sih buat 2D object biar beda ya, kita kasih triangle. Ini kita masukkan tes tadi ke sini gitu ya. Tesnya coba kita utak-atik dulu. Oke, jadi di sini kita bisa tambahkan ya, sebenarnya using Unity Engine ya. Dot input system. Nah, itu. Uh, jadi kalau kita mau pakai input system, berarti kan harus ada inputnya di sini. Kalau tadi saya bilangnya otomatis ya, tapi enggak. Kita bisa tambahkan sendiri di sini input system. Nah, oh setelah salah masukkan. Kita delete dulu. Nih, sebenarnya ada player input ini yang kita pakai ya. Gitu teman-teman. Kenapa player input? Coba kita lihat di kodenya. Ini ada input system. Kalau kita lihat di player movement, kita copy aja kodenya. Nah, tapi ada nggak akan jalan ya. Current inputnya ini nggak akan jalan. Karena ini current input didapatkan dari mover ini. Itu nggak akan jalan. Oh, ini tadi belum di copy. Oh, ini sudah. Input actionnya player move. Kalau gitu kita ini kan ya, kita komen aja. Tapi dengan gini bisa kelihatan ya lognya dari move value ini apa. Karena ini dapat dari player move, dari variabel ini ya, input action player move. Nah, player move-nya kita ngambil atau mencari find action move gitu ya teman-teman. Ya. Nah, ini dari mana sih? Ya, kita lihat dari yang kita masukkan tadi, kita masukkan player input kan ya teman-teman. Kita lihat aja di player input ini. Kita sudah punyanya triangle ya benar ya. Triangle. Bisa kita di sini ya. Ada player input. Nah, ini kalau ngelihat sebenarnya kita perlu tambahkan lagi ya komponen yang baru seperti yang oh enggak ya, kita sudah punya scriptnya sampai input. Kayaknya
Karena kalau mau ngeliat dari sini agak sulit ya. Bisa dari sini sebenarnya. Ntar saya lupa ya. Komponen. Karena kita milih triangle nanti masuknya ke sini. Soalnya nyari di sini tadi agak sulit ya. Kita masukkan dari sini aja ya. Komponen input. Ini player input manager. Sebenarnya nggak butuh player input manager ini, tapi buat teman-teman biar tahu aja. Dan ini bisa dipakai untuk uh, mengotak-ngatik ya teman-teman. Namanya manager ya. Kita bisa ngotak-ngatik. Uh, Mau ngapain di sini inputnya gitu ya. Coba kita masukkan komponen yang input yang lain. Hmm, munculkannya itu loh, saya kok lupa caranya. Nah. Apa window ini? Intinya ada input manager. Bukan cuma player input manager, tapi ada input manager. Input manager. Nggak ada. Adanya player input manager. Oh, bisa dari sini teman-teman. Dari intinya ada input sistem yang sudah ada nih ya. Kita bisa klik ini aja untuk buka atau tempatnya ada di dalam aset input system ini. Kayaknya 6.3 juga masih pakai input system ini teman-teman. Ya, kalau kita klik 2 kali nanti muncul. Saya nyarinya window-nya nggak ada. Jadi dari sini aja input sistemnya. Monggo diklik langsung dari sini atau kalau mau nyari ya dari player input tadi. Diklik aja. Atau dari triangle ini yang sudah dibuat player inputnya ini kita klik. Jadi player input itu di dalamnya input system teman-teman ya. Jadi input system ada player, ada UI, dan macam-macam. Teman-teman juga bisa nambahkan sesuatu di sini. Kalau UI ini, kalau ada tombol ditekan dan lain-lain. Tapi kapan-kapan kita coba teman-teman ya. Untuk player ini sudah disiapkan teman-teman. Intinya sudah disiapkan. Untuk bergerak, ya move ini bisa menggunakan gamepad, bisa menggunakan WASD-nya keyboard. W A S D atau juga bisa menggunakan tanda panah dari keyboard yang up, down, left, right ini ya. Jadi bisa menggunakan gamepad, menggunakan joystick, menggunakan keyboard. Ini sudah diatur sama si Unity-nya. Kalau pakai hal-hal yang ada itu otomatis akan menjalankan kode yang ditentukan. Gitu. Jadi ini nyetingnya, teman-teman juga bisa buat sendiri ya. Buat sendiri bagaimana yang akan dilakukan itu. Nah, kalau teman-teman mau melakukan yang lain, kalau Anda teman-teman lihat ini ada move ya, teman-teman. Hmm, nah, ini kita bisa lihat bahwa player move ini hanya akan yang diambil ya. Yang akan dicek adalah input system yang dicari di sini. Jadi dia mencari di dalam input system yang move, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buat yang baru misalnya gerak di dalamnya ini tadi, uh, input sistemnya Anda tambah sendiri gerak gitu ya nanti harus manggil lagi gitu ya teman-teman. Misalnya gerak. Jadi find-nya yang define, jadi ini pakai find ya.
Find actionnya nih move. Kalau kita pakai move, kalau misalnya kalau pakai gerak ya kita ganti dengan gerak. Ntar lu tes ya. Takutnya keliru yang player. Misalnya gerak. Keyboardnya. Oke. Ya misalnya gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah nama dari action yang ada di input system ini teman-teman. Baik yang sudah disiapkan oleh Unity-nya atau teman-teman mau buat sendiri juga silakan. Ini saya kembalikan aja, saya hapus. Takutnya malah ganggu. Kita kembalikan. Jadi itu find action dari input system ini gunanya untuk itu ya teman-teman. Jadi player move nanti akan menampung hasil dari move ini tadi apa ya. Nah ini dilihat value-nya apa yang ditemukan. Jadi player move ini read value-nya. Nah value-nya didapatkan dari mana? Tadi kan sudah di setting di sini ya. Value-nya yang dilihat adalah dari baik keyboard ngedit terus. Baik dari keyboard ketika ditekan ya WASD maupun arrow key panah ya teman-teman, arrow key itu panah yang ada di keyboard di sebelah kanan dari keyboard biasanya. Atau menggunakan stick. Ini ada controller, joystick. Ini otomatis yang dipakai adalah move ini. Jadi move ini akan mengecek itu tadi. Ketika tombol-tombol ini ditekan, nanti ngapain, gitu kan. Jadi ketika ditekan maka akan berinteraksi tadi. Oh, ketika dia menemukan bahwa oh ini ada ditekan, maka move value-nya akan memberitahu yang ditekan apa. Gitu ya. Mungkin kita coba cek. Bisa jalan apa enggak? Enggak tahu ya. Kita coba. Player movement-nya ini enggak ada yang diganti harusnya. Uh, mungkin playernya kita matikan dulu aja. Triangle-nya kita coba jalankan. Nah, kita nggak tahu ya jalan apa enggak ya. Tapi kita bisa lihat di bawah ini ada 0,0. Nah, ini adalah value yang diterima oleh uh, debug. Jadi debug ini kan mendapatkan ini ya, move value. Ya, move value-nya isinya ternyata adalah vektor 2 dimensi. 2 dimensi itu X, Y ya teman-teman ya. X itu yang horizontal, Y itu yang atas bawah. Itu diterima di sini. Karena itu nanti hasilnya ini kalau diklik juga muncul nih. Nih hasilnya berubah-ubah terus ini teman-teman. Ini menit ke 1 detik 19. Eh, jam ke 1 ya ini. Menit ke 20 dan seterusnya. Nggak auto scroll. Kita clear dulu. Nah, biar jalan terus. 00 ya teman-teman. Sekarang saya coba menekan W. Maka nah W-nya ya, clear dulu. Kita klik ini aja, kita klik apa? Game-nya. Berarti sekarang kita ada di game, ketik lalu kita ketik W. Nah, yang masuk ini adalah X-nya tidak berubah, Y-nya jadi 1. 0, 1. Kalau W-nya saya lepas jadi 0, kalau W-nya saya tekan jadi 1. Begitu juga dengan S ya. Ketika S ditekan, 0 di depan ini berarti horizontalnya nggak ada perubahan, sedangkan S itu berarti turun ke bawah, Y-nya berkurang atau minus 1. Plus 1, minus 1. Terus sekarang kita coba D. Nah, D yang berubah adalah yang di depan ya, X-nya. Jadi 1,0 karena Y-nya nggak berubah. Ini nggak kelihatan ya berubah karena nggak ada objek lainnya. Di sini nggak kelihatan. Kita ini dulu deh. Kita matikan dulu. Kita clear. Playernya kita munculkan, cuma scriptnya yang kita matikan.
player player movementnya kita matikan ya. Dengan gini yang kelihatan bahwa ada yang perbandingan ya. Objek segitiga ini perbandingannya dengan objek lingkaran bagaimana? Apakah bergerak atau tidak? Oh iya lupa, movernya nggak dimasukkan, jadi nggak bergerak ya. Tapi kelihatan gitu ya teman-teman, di bawah ini kelihatan bahwa kalau A ditekan berarti nilai X-nya jadi minus ya. Dan itu akan dilakukan semacam penjumlahan ke objeknya itu sendiri nanti melalui script yang bentar kita matikan dulu biar nggak berat komputernya. Melalui ini ya, current inputnya adalah move value. Jadi move value-nya ini dimasukkan ke current input, lalu akan dijalankan oleh mover ini. Ya, movernya ini yang akan menjalankan perpindahannya. Jadi di dalamnya player movement ini merubah isi dari current input, ya. Jadi di dalam player movement ini merubah isi dari current input, tapi tidak merubah posisi dari objeknya. Posisi dari objeknya akan dirubah di mover ini. Karena current inputnya berubah nih ya, current inputnya berubah, maka ketika dijalankan ini bisa dilihat bahwa current inputnya mempengaruhi dikalikan movement speed ya. Lalu time fix delta time. Dilakukan kemana? Ke body titik linear velocity. Apa itu body titik linear velocity? Uh, mungkin harusnya itu PR yang kemarin juga ya. Mungkin nggak saya tulis ini. Jadi ada pertama adalah body, tapi linear velocity-nya sudah masuk sini. Bodinya itu apa? Nah, bodinya belum masuk ke pertanyaan ini. When action move ini sudah tahu tadi. Uh, ini sudah tahu bahwa ini turunan mover ini adalah kelas yang sudah dibuat sebelumnya dan menjadi parent dari kelas yang baru. Ini sudah tahu. Ini ngambil nilai tadi ya, read value, mengambil nilai dari input tadi. Ini sudah tahu juga. Debug log juga sudah tahu. Berikutnya bodinya itu apa? Oke, kalau itu kita bahas ya, bodinya ini dari kemarin kita sudah membuat ini rigid body 2 dimensi. Berarti rigid body 2 dimensi ini masuk ke dalam variabel bernama body ya. Sedangkan rigid body 2 dimensinya sendiri ini ya, mengambil dari komponen rigid body 2 dimensi yang ada dalam objek yang memiliki ini ya, memiliki script ini, scriptnya mover ini di dalamnya objek apa, maka diambil uh, karakteristik dari rigid body 2 dimensinya gitu ya. Cuma baru di sini, baru di dalamnya variabel body ini baru bisa diotak-atik karena di sini nggak ada nih variabel penampungnya, belum jadi objeknya ya. Itu teman-teman. Jadi objek penampungnya atau variabelnya ini body namanya. Lalu apa itu linear velocity? Linear velocity itu ya objek akan diarahkan atau digerakkan berdasarkan uh, 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 sebenarnya berdasarkan ini teman-teman. Berdasarkan untuk mungkin penjelasan sebelumnya ya. Untuk Unity yang lama, jadi teman-teman kalau misalnya ikuti tutorial dari Unity yang lama, bukan Unity 6, mungkin namanya adalah velocity gitu aja. Jadi kalau velocity nggak bisa ya error. Karena Unity yang baru menggunakan linear velocity. Bedanya ya intinya biar lebih jelas saja bahwa ini adalah gerak secara linear. Linear itu lurus ya teman-teman. Bukan melengkung gitu atau lingkaran, tapi gerak lurus. Gitu. Jadi ketika kita ngomong body yang dimaksud adalah rigid body 2 dimensi yang ada di dalam objeknya ini ya teman-teman. Kalau di triangle makanya nggak akan jalan. Ini nggak ada juga rigid body-nya. Di player ini ada rigid body 2 dimensi ini. Kemarin kita sudah bahas ya.
dia punya posisi, rotasi, scale, dan bisa diatur pakai rigid body 2 dimensi. Lah, rigid body 2 dimensinya ini yang dipakai. Sehingga bisa menggunakan fungsi dari rigid body 2 dimensinya, yaitu linear velocity. Sebenarnya bukan fungsi ya, tapi variabel atau propertinya. Jadi kurang lebih ada sebuah eh, X, Y, dan Z gitu ya teman-teman. Ini otomatis dilengkapi nih sama oleh, anggap aja ada X, Y, dan Z gitu ya. Maka linear velocity ini akan menggerakkan ini sesuai dengan ininya teman-teman ya. Misalnya Y, Y ini kita kasih angka 10, maka objek itu akan bergerak dengan kecepatan 10 ke arah atas. Gitu ya teman-teman. Kenapa kok 10 Pak? 10 ini dari mana ini ya? Movement speed-nya berapa? Dikalikan current input-nya. Current input-nya tadi kan kalau ke atas itu 1. Misalnya movement speed-nya 10 ya teman-teman. Jadi misalnya ini kita kasih komentar aja. Misalnya movement speed-nya itu 1, kok sama dengan jadi minus. Lalu current input-nya ini 10. Nah ini maka menghasilkan ini teman-teman. Ya, kenapa Pak? Yang dimasukkan di sini kan cuma angka movement speed dikali current input. Nah, teman-teman lupa mungkin ya. Current input ini isinya adalah X, Y. Nanti sudah dicek ya. Di 0,0 ya. Jadi X sama Y. Nggak ada Z-nya. Nggak ada Z-nya berarti Z-nya nggak mungkin berubah ya. Z ini nggak diotak-atik. Jadi ketika current input ini gini ya teman. Ini kebalik ya. Movement speed-nya yang 10. Current input-nya yang 1. 1 di sini maksudnya adalah X-nya 0. Y-nya 1. Gitu ya. Berarti 10 dikalikan 1 di Y ini, maka akan bergerak ke atas. Gitu ya. Kalau 10 ini ketemu Y-nya minus 1, maka di sini akan jadi minus 10 alias bergerak sebanyak 10 dalam satu. Sebenarnya hitungannya adalah gerak ini akan dilakukan sebanyak, ini anggap aja meter ya teman-teman. 10 ini movement speed ini adalah meter gitu ya. Meter. Ini dilakukan dalam 1 detik. Jadi bukan dia bergerak 10 pixel, bukan. Tapi dalam ini ya, ada ininya, ada penyetabilnya atau pengaturnya agar nggak langsung gerak 10, yaitu dikalikan fix delta time. Jadi ini bukan 10 lagi, tapi misalnya dalam satu frame ini geraknya 0,02 seperti tadi dibilang bahwa fix update ini tadi kita mungkin normalnya adalah 0,02 second ya teman-teman. Berarti kita bisa asumsikan kalau 10 meter berarti dikalikan dulu dengan 0,02 ya teman-teman. Kali 0,02. Kenapa ya? Oke, bisa. Ini berarti jadinya 0,2. Berarti bergeraknya adalah minus 0,2. Ya, dalam satu frame. Atau dalam 0,02 second ini tadi, teman-teman. Itu yang terjadi seperti ini dengan kode ini ya, teman-teman. Kalau nggak ada ini, nah ini yang bahaya ya. Apa kita coba aja ya? Kita coba aja kah? Jadi kita tadi pakai contoh yang Y ya, teman-teman. Ini. Tapi teman-teman pasti harusnya paham ya, kalau X bagaimana ya.
Jadi kalau current inputnya diganti yang X, berarti ini misalnya 0, ininya 1 ya. Berarti ini kan selalu 0 ya, exit-nya selalu 0. Atau gini deh, biar teman-teman. X-nya tadi. Nah, kalau ini 1, berarti ini ganti ya. Ini yang 0, Y-nya 0. Eh, sama ya, karena ini geraknya 10 meter. Berarti ini yang berubah adalah jadi 0,2 ya. Bedanya kalau tadi di Y, sekarang di X. Gitu teman-teman. Jadi ini geraknya membatasi supaya dalam 1 detik akan maju 10 meter gitu ya. Berarti dalam 1 frame cuma segitu. Dan bisa dihentikan, jadi teman-teman nyepot, nyepot apa ya, melepas jari dari keyboard atau tidak ditekan lagi keyboardnya. Berarti ini langsung jadi berubah jadi 0 gitu kan ya. Karena current inputnya 0 ya. 0 gitu ya. Berarti meskipun ini 10 dikali 0 ya 0 ya hasilnya. Jadi nggak harus selesai dalam 10 meter ini harus selesai semua enggak ya. Jadi pada frame tertentu teman-teman lepas jarinya dari keyboard maka ya berhenti karakternya. Nggak harus sampai selesai 10 meternya itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu maksud dari kodenya. Kalau kita nyoba langsung aja ke player ya, jangan di ini. Berarti ke sini, triangle-nya yang kita nonaktifkan scriptnya. Triangle-nya kita tetap ada di situ ya, biar kelihatan geraknya. Ini tesnya kita hapus. Player inputnya kita aktifkan lagi. Player movement. Kita save lah ya, biar. Jadi kalau di scene-nya ini ada bintangnya berarti belum ke save ya teman-teman. Dilihat dari situ. Atau dari projectnya ini sendiri di dalam mesinnya bisa teman-teman lihat ya. Karena ini nggak auto save. Kalau teman-teman mau auto save mungkin harusnya ada settingannya. Tapi saya nggak pernah pakai auto save. Oke, jadi playernya nih gambarnya lingkaran ya. Kita coba jalankan. Ya, ini geraknya seperti itu. Mungkin pelan karena di sini kalau teman-teman lihat di player, kita lihat ke scriptnya, ya movement speednya cuma 10, kita ganti ke 100 gitu. Kita lihat konsolnya ya. Ya, jadi bisa bergerak gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada objek pembandingnya nggak kelihatan kalau bergerak ya teman-teman. Karena itu kita kasih objek pembanding. Jadi bisa bergerak seperti itu. Dan bisa teman-teman lihat sendiri posisinya berubah ya. X-nya sebelumnya 0, sekian. Kalau saya ke kanan, maka bertambah 0,7, 0,9, dan seterusnya. Jadi gitu. Nggak harus gerak 10 gitu ya, nggak harus. Meskipun kecepatannya 100, nggak harus gerak 100 sampai selesai. Kalau kita lepas, ya berhenti dia, dan seterusnya. Gimana Pak kalau X dan Y ditekan bersamaan? Misalnya saya tekan A sama W, nah ini ya jadinya. Tidak benar-benar satu, tapi ini sudah dikonversi teman-teman. Jadi unity-nya pinter, dikonversi ke 0,7. Berarti nggak dikalikan dengan 1, tapi dikalikan dengan 0,7. Itu teman-teman. Biar kecepatannya tetap stabil ketika kita jalan secara vertikal. Nih ya, jalannya tetap lurus ya teman-teman, tapi vertikal. Tidak sumbu X ya, ini sumbu X, tidak sumbu Y, tetapi secara vertikal seperti itu. Mungkin itu aja videonya untuk kali ini. Kita lanjutkan ke minggu depan ke PDF selanjutnya. Dan teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ya teman-teman. Sekali lagi catatannya di otak-atik, ditulis catatannya dan ketika ada pertanyaan monggo disampaikannya lewat WA saja. Di DM boleh silakan. Jangan lupa join juga ke
e-learning ya, biar kita bisa pastikan teman-teman masuk ke sini sebagai partisipan, sebagai peserta, dan nanti ketika ada tugas tinggal mengumpulkan, nggak bingung nyari lagi. Mungkin itu aja dari saya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.